Seorang pegawai toko kue di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur menjadi korban penganiayaan anak pemilik toko hingga sekujur tubuhnya babak belur. Korban, Dwi Ayu Darmawati, 19 tahun, dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala, memar di bagian tangan, kaki, paha, dan pinggang saat sedang bekerja pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Kejadian bermula ketika Dwi yang sedang bekerja menolak permintaan pelaku berinisial G untuk membawa makanan dipesan pelaku secara online ke ruang kamar pribadi G. Dwi menolak permintaan karena pelaku menyuruhnya menggunakan kalimat yang tidak sopan, dan sebelumnya G pernah melakukan kekerasan ketika menyuruh korban untuk mengantar makanan ke kamar. Diduga kesal karena permintaannya ditolak, G lalu melempar korban menggunakan pajangan patung, mesin EDC, dan kursi hingga tubuh korban mengalami memar. Dwi juga sempat dilempar menggunakan loyang pembuatan kue hingga kepalanya mengalami pendarahan. Usai kejadian, Dwi langsung melaporkan kasus ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Laporan Dwi diterima dengan sangkaan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Namun sejak dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur pada 17 Oktober 2024 lalu, hingga kini pelaku belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Yang Mbak alami sewaktu bekerja itu seperti apa, Mbak? Awalnya saya lagi kerja, terus dia datang, nggak tahu dari luar, terus tiba-tiba nggak lama kemudian dia beli GoFood gitu, mesen GoFood, terus dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya. Terus saya nolak. Setelah saya nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu, makanya saya kayak gimana gitu. Terus akhirnya dia marah sama saya, dia mukul saya, dia ngelempar saya pakai patung tuh di situ awalnya. Terus gak lama dia mukul saya pakai kursi sama edisi BCA. Terus saya di situ udah sempat ditarik sama bos saya untuk keluar, katanya laporin aja polisi gitu kan. Tapi karena HP saya sama tas saya masih di dalam, saya akhirnya balik lagi buat ngambil tas sama HP saya. Terus pas saya lagi balik lagi, dia ngelemparin saya lagi pakai kursi segala macem lah. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Di situ saya nggak bisa kemana-mana, saya cuma bisa diem, belum nggak bisa kabur. Terus akhirnya saya di situ dilemparin lagi. Terus endingnya saya dilempar pakai loyang gitu, terus ujungnya mungkin kena kepala saya di sini, terus berdarah. Udah akhirnya dia di situ, saya di situ belum enggak kalau saya tuh berdarah kepala, tapi saya udah megang gini. Terus mungkin dia juga udah ngeliat duluan kali ngalir ya darahnya, terus dia akhirnya kabur ke belakang. Mungkin baru saya bisa keluar dari toko. Terus setelah itu bos saya ngajak saya ke klinik, depan toko kan ada klinik. Karena saya dibawa ke situ. Itu selain di pelipis, lukanya di mana saja, Mbak? Kalau luka darah sih cuman di sini aja ya, tapi kalau memar-memar banyak kayak di tangan, di bagian kaki, paha segala macam, di pinggang gitu. Mbak, itu setelah kejadian Mbak sudah melapor ke polisi atau bagaimana? Pas kejadian bener-bener baru banget kejadian, saya langsung pergi ke Polres. Awalnya saya ke Polres Cakung, tapi Polres Cakung suruh saya ke Jatinegara, nggak tahu kenapa. Tapi laporan diterima. Terus hari itu juga saya disuruh visum. Saya diantar ke visum UGD Respori. iya kayak Barang bukti itu waktu laporan ada barang bukti yang Mbak serahkan ke pihak kepolisian, Mbak? ada barang buktinya, baju. Hari itu langsung saya kasih bajunya. Baju yang ada Darah. ceceran darah, Mbak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.